Sabri, sekarang kita saatnya untuk masuk ke Tunas Klinik. Ya. Wah, mistis nih ya. Oh, mistis? Enggak bisnis dong. Ini tuh kliniknya. Bukan klinik. Oh, iya. Oh, Lama lagi gue. klinik. Iya, gue juga lama. Nah, jadi kita akan mengundang ini anak-anak muda ini kan Pas banget deh. banyak sekali permasalahan percintaan. Iya nggak, Iya, Naura? betul. Iya nggak, Agatha? Betul sekali. Betul. Anda yang semangat, Iya. jangan. Saya juga kan anak muda. Iya. Jadi, belakangan ini lagi rame soal coping mechanism Gue nggak ngerti lah akibat coping patah mechanism. hati. Coping mechanism tuh apa sih? Ya Nggak tahu. makanya nanti kita tanyain. Iya. Ini dia Mbak Sabrina Maida. Halo Mbak Sabrina. Silakan duduk. Terima kasih. Di kursi sang psikolog. Apa itu, Mbak? Ini Tadi itu. psikolog percintaan loh ini. Oh. Halo, selamat Jadi malam didaulat semuanya. jadi psikolog percintaan karena sering ngomongin soal percintaan. Kebetulan iya. Tapi kalau psikolog percintaan sendiri, kisah cintanya selalu mulus nggak? Nampaknya tidak. Pasti dong, namanya manusia. Tapi Ini justru- saya di sini apa? Saya duduk sana Di sini sih? saja. Oh, iya. Ini dong ikut jadi pasien juga. Oh, oke. Baik, baru masuk Inter Miami ya? Ini bajunya pink. Nah, coping mechanism. Nah, itu Oke. Pink. Itu apa sih, Mbak? shopping. Jadi coping mechanism itu adalah cara atau strategi seseorang itu untuk menghadapi rasa ketidaknyamanan. Kayak gitu, Kak. Lah bukannya itu memang di setiap, ini pasti ada seperti itu ya? Gimana mengatasi supaya nyaman gitu? Iya, makanya coping mechanism seseorang itu bisa beda-beda. Oke. Kayak gimana sih? Kayak gimana contohnya? Masih belum paham saya. Oke, coping mechanism itu ada yang positif, ada yang negatif nih, Kak. Seperti, Nih, ya. kalau misalkan yang positif, misalnya ketika habis patah hati, pengen jadi glow up, kayak gitu. Oke. Workout, ke gym, kayak gitu. Skincare, atau traveling, Itu kayak positif gitu. dong? Itu positif. Oke, kalau negatifnya? Kalau yang negatif ada juga, misalkan nyalahin diri sendiri, blaming, kayak gitu. Atau escaping, menghindar. Ice skating. Escaping! Escaping. Escaping di ini lu Taman Anggrek lu. Atau yang paling menyeramkan adalah self-harm. Self-harm itu adalah menyakiti diri sendiri. Oh. Kayak gitu. Oke, kalau dari kasus-kasus yang sering terjadi, biasanya paling sering ditemuin sama Sama Mbak aku. Sabrina apa? Ah. Biasanya kalau misalkan orang baru putus itu, biasanya paling sering itu adalah nyalahin diri sendiri. Ngerasa bahwa aku kok nggak berharga ya, sampai aku ditinggalkan, kayak gitu. Oke. Mungkin Naura sama Agatha Lebih punya- relate nih. punya pengalaman seperti itu. Atau ada pertanyaan kali? Iya, silakan. Apa ya kalau Ah, pertanyaan? sembari Kalau mikir. aku sih mau Oh, nanya itu. ini, Oke. kayak bukan soal patah hati sih, tapi kayak lebih ke gimana caranya cewek kayak hadepin cowok yang insecure banget sama kita. Pertanyaan bagus banget nih. Jadi gimana caranya nanggepin cowok yang insecure banget sama kita? Pertama, kita juga harus bisa secure dulu sama diri kita sendiri. Karena hubungan yang sehat itu ada 3 komponennya. Kitanya secure, pasangannya secure, relationship-nya juga secure, Ya. kayak gitu. Jadi kalau misalkan pasangannya yang insecure, nah dari dirinya sendiri dulu ditanyain, kenapa bisa insecure sama kamu? Jadi harus tahu dulu. Nah, tapi kalau kamu Agatha, biasa apa yang terjadi? Maksudnya insecure itu kenapa? Karena memang beda kelas kah, beda level atau beda? Takut aku kayak kemana-mana gitu loh. Oh, Takut lawan mainnya dia kan cowok-cowok. Iya, mungkin gitu lebih loh. ke... Itu namanya posesor itu. Prosesif. Ya, ada posesifnya berarti. Tapi kan dianya insecure, gitu Insecure. ya. Bagus ya satu. Karena dianya ngerasa tidak nyaman, Insecure Agatha. Insinyur. Oke. Tapi itu gimana Mbak Sabrina? Kalau kayak gitu, itu masuk ke dalam ya kayak dia curigaan. Itu bukan bisa disebut insecure atau memang karena dia Itu curigation itu ya kalau Iya. itu ya. Tapi emang insecure itu partnya dari tadi ngerasa nggak nyaman, Kak. Oke. Jadi kalau misalkan dia tadi posesif, dia udah nggak nyaman sama dirinya sendiri. Dia takut. Tadi kan kalau kisahnya Agatha, dia takut kehilangan. Kayak gitu. Nah berarti kalau emang ini relationship-nya oke nih, harus diyakinkan. Kayak gitu. Berarti antara dua dong, bisa jadi kurang rasa percaya dalam hubungan. Bukan cuma atau gara-gara dia mungkin insecure. dari kamunya juga mungkin belum bisa memberikan dia percaya kali. Belum tentu, Kak. Belum kan anaknya nanya ini. Jangan macam-macam deh. Oh, jadi galak. Kalau Ya. aku mau tanya Kak, Boleh. kalau coping mechanism itu kan aku kayak ya udahlah cara kita berdamai. Ya. Atas hal apapun. Tapi aku mau tanya, aku itu kan gak punya pacar kan? Karena punya trust Karena ada issue. mama di situ ya? Bukan dong. Karena aku punya trust issue.
Jadi aku pengen tahu gimana caranya untuk ngilangin trust issue karena kayak udah mau lebih dari setahun aku tuh masih yang kayak holding me back dari punya pacar gitu. Kalau ada yang ngedeketin kamu tuh lebih baik ngehindar jadinya. Sebenarnya kalau ngedeketin ada, aku juga mau coba buka hati. Cuman kayak untuk meyakinkan diri aku tuh lama banget dan susah banget. Romantik banget kayaknya dia nih. Oke, ini aku boleh jawab nih? Ya, boleh, silakan, Oke, Mbak. jadi kalau misalkan kayak gini, salah satu cara praktikalnya adalah kita meyakinkan diri kalau kita tuh layak dicintai. Nah, itu. Kayak gitu. Bisa jadi karena tadi nih ada traumatis, takut ditinggalin lagi atau takut misalkan diselingkuhi atau mungkin pasangan sebelum itu emang toksik banget. Jadi kita ngerasa ragu untuk memulai kembali hubungan baru. Kayak gitu. Jadi yang pertama harus ngamanin diri sendiri dulu gitu. merasa Kita nyaman. perlu self love dulu nih, nyaman dulu sama diri kita sendiri. Nah, kedua, kita harus tahu nih tujuan nyari si pasangan itu buat apa sih? Jangan cuman kayak, kayak aku lagi kesepian deh, aku pengen punya pasangan nih gitu. Terus akhirnya ada yang deketin, semuanya diiyain kayak gitu. Jadi cuma kayak rebound dong gitu ya? Betul. Tapi ini kebetulan Naura juga kan baru aja ngerilis lagu judulnya Bye dari buku diary pribadinya Naura ya, Oh, benar berarti ya? itu salah satu bentuk self Iya, love betul dong. dong. Relate nih sama mengutarakan. bahasanya ya. Iya. Karena emang aku itu sebenarnya bisa cerita ke orang, tapi nggak semua orang tuh aku ceritain. Iya. Tapi juga nggak suka nyimpen sendiri kan. Karena aku tuh sering jadi kayak tumpahan buat teman-teman aku, Temen teman-teman aku sering curhat. curhat. Nah kadang-kadang aku sampai lupa sama masalah pribadi aku sendiri. ini. Jadi aku Kamu nulis ceritain sendiri ini. di buku kan. Berarti kamu punya diare itu loh. Biarin. Soalnya kayak aku tuh nggak seneng kalau terlalu banyak di sosial media. Kecuali aku ngerasa butuh banget. Jadi aku di diary dan yang masih bisa dibaca lah, masih bisa diterima oleh banyak orang. Bukan yang kayak private banget gitu. Tapi sampai akhirnya jadi sebuah prestasi, jadi bisa sebuah karya. gitu. Tapi Jadi sebuah lagu. Mbak Sabrina, mungkin pertanyaan terakhir kali. Apa kalau misalnya orang sudah tahu kapan harus mengakhiri hubungan? Kapan kayaknya ini udah kayaknya nggak dilanjutin lagi nih? Udah Mentok. gak baik gitu ya. Di apa sih tahap apa sebetulnya? Ketika hubungan ini sudah saling menyakitkan untuk diri sendiri, pasangan, atau juga ternyata udah ke lingkungan kayak gitu, ke lingkungan misalnya ke keluarga atau Iya, ke iya. kerjaan, dia tuh udah berantakan gitu Kak. Nah ketika ini sudah mempengaruhi banyak hal, nah kita harus reflection ke diri kita sendiri, apakah hubungan ini masih layak atau enggak ya untuk dilanjutin. Tapi kalau namanya kecintaan gimana tuh? Ayo, kan seringnya begitu kan, anak-anak muda kan banyak begitu ya. Udah kecintaan banget segala macam, mau gimana pun toksiknya, jalanin dulu aja lah gitu. Kalau udah kecintaan nih Kak maksudnya, Iya. kalau udah kecintaan tetap. Kayak aku ke kamu gitu loh. Kita sama ini nyapa ilmunya, advice. Oke. Gue tabrak Vespa nih. Gimana? Jadi kalau misalkan udah kecintaan, kadang ini yang perlu untuk diyakinkan sama orang-orang terdekat. Kadang nih biasanya nih kalau hubungannya itu udah nggak baik-baik aja, yang sadar tuh bukan diri sendiri Kak, Ya. tapi lingkungan, misalkan teman kayak gitu. Nah biasanya kalau udah ada teman yang kayak notice, nah kita juga perlu sadar kayak, emang iya ya, beneran ya. Nah biasanya ini juga butuh dibantu sama profesional Kak. Kalau emang misalkan udah nggak bisa untuk, Ya. duh aku takut banget nih kalau aku nggak sama dia nanti nggak ada orang lagi yang mau sama aku. Kalau nggak sama dia kayaknya aku nggak berharga. Nah kalau udah kayak gini, it's okay untuk going to professional. Jadi jangan Butuh takut untuk pergi ke bantuan. ahlinya gitu ya. Tapi seperti yang tadi disebutin soal gimana bikin jurnal segala Ya. macamnya. Tapi memang Naura akhirnya relate banget karena dia menelurkan lagu terbaru dengan judul Bye. Bye. Jadi karya. Inilah. Jadi karya keren. Kita mau dengerin Naura bawain baik. Silakan bersiap-siap Silakan Naura. Thank you. Wah, Terima kasih ini banyak. dia. Waduh. Oke. Bang Deborah juga tuh. Bang Deborah, Sabria. Sabria, makasih. Sabrina. Sabrina. Oke, Mbak Sabrina mungkin ada Ya. terakhir apa yang mau Closer-nya. disampaikan gitu. Oke, untuk closer ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa kayaknya hubungan ini udah sangat menyakitkan banget, it's okay kalau misalkan untuk datang ke profesional untuk minta bantuan. Kadang-kala rasanya takut untuk meninggalkan, tapi jangan karena satu kebaikan mengabaikan 9 ketidakbaikan. Terima kasih Mbak Sabrina Mada. Ini kan aku mungkin butuh banyak konseling. Boleh. Nomor WhatsApp-nya boleh? Wah. Langsung saja Agatha, terima kasih banyak. Semoga Thank you. sehat-sehat, all the best buat semuanya. Buat teman-teman juga yang dari Pekalongan, selamat malam, terima kasih ya. Semoga kembali ke Pekalongan dengan ada selamat sehat Terima kasih, semuanya. Pak Victor. Ya. Pak Victor juga terima kasih. Ibra. Isabella. Isabella. Buat kalian semua, malam hari ini kita akan tutup dengan suara manis dari Naura. Bye.